Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Mari kita senantiasa bersyukur karena kita masih diberikan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, kita diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini, dan semoga nanti sampai akhir bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Anak-anakku sekalian, ya, sebelum materi kita sampaikan, ya, silahkan diikuti dulu, ya. Ada satu lagu yang harus kita hafalkan, ya, karena ini merupakan visi dari madrasah kita, sekolah kita. Lagunya begini, ya. Satu-satu akhlak yang utama, dua-dua raih prestasinya, tiga-tiga peduli lingkungannya, satu, dua, tiga itu visi sekolah saya. Bisa? Nah, silahkan ditirukan terus dihafalkan ini, karena ini merupakan visi sekolah kita. Baiklah anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah adab, ya, pentingnya adab dalam kehidupan. Anak-anakku sekalian, adab adalah perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang positif, ya. Itu perlu diketahui anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Hidayatullah. Nah, karena anak-anakku sekalian ini semuanya merupakan, ya, semuanya masih pelajar, ya. Semuanya masih murid yang belajar kepada guru, ya. Maka di sini akan saya sampaikan adab murid kepada guru, ya. Di antaranya ada 4. Yang pertama, selalu hormat dan patuh kepada gurunya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika anak-anakku sekalian diperintah oleh seorang guru, maka harus patuh, ya. Selama perintahnya itu mengarah kepada hal-hal kebaikan, dan pasti seorang guru pasti memerintah kepada hal-hal kebaikan, ya. Kemudian selalu hormat, ya. Jadi ketika bertemu dengan guru itu menunduk, ya. Itu hormat kepada guru, ya. Yang kedua, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, ya. Silahkan anak-anakku membayangkan sebuah gelas, ya. Anak-anakku memposisikan sebagai gelas, ya. Gelas itu kalau mau diisi air, ya, air ini ibarat ilmunya, maka gelas itu harus tenang, ya. Ketika gelas itu digoyang-goyangkan, ya, maka air itu akan tumpah, ya. Ketika dicurahkan ke gelas itu, maka air akan tumpah. Begitu juga anak-anak sekalian ketika mengikuti pelajaran kok rame, ya, bicara dengan temannya, itu ibarat gelas yang digoyang-goyangkan, maka ilmu tidak akan bisa masuk, ya. Begitu juga ibarat gelas, ketika anak-anakku sekalian belajar, kok anak-anakku sekalian tidur, ya. Itu ibaratnya anak-anakku sekalian, ibarat gelas itu ditutup, ya. Maka apakah akan terisi dengan air? Ya tentunya tidak, ya. Maka silahkan gelas itu dibuka, ya. Letakkan dengan tenang, ya, supaya nanti diisi dengan air itu bisa berisi penuh. Ya, itu ibaratnya anak-anakku sekalian ketika belajar itu harus memposisikan seperti gelas yang siap untuk diisi air. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara dengan baik dan sopan, ya. Jadi kepada gurunya itu berbicaralah dengan baik, ya. Jangan sampai dengan suara yang keras, ya. Dan juga dengan yang sopan. Kalau kita di dalam adab orang Jawa, ya, maka bicara dengan bahasa Jawa yang baik, ya. Ahmad, dalem Pak. Ahmad, apa Pak? Itu kurang baik itu, ya. Jadi berbicara dengan guru itu harus yang baik, ya. Juga dengan yang sopan.
Yang keempat, jangan bertanya sebelum guru kita berhenti berbicara. Berarti kita akan memutus pembicaraan guru ya. Jadi ketika guru menerangkan di kelas, itu tunggu dulu sampai selesai menerangkan ya. Setelah selesai menerangkan, baru biasanya seorang guru nanti juga akan memberikan kesempatan untuk anak-anak yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan. Mungkin anak-anak ada yang belum paham, maka guru akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada anak-anak sekalian ya. Nah, itu terkait dengan adab murid kepada guru ya. Diibaratkan lagi bahwasannya seorang anak ya, ketika memposisikan sebagai gelas, maka anak-anakku sekalian harus berada di bawahnya gelas supaya bisa tercurahkan airnya. Kenapa demikian? Kalau anak-anakku sekalian mulai bersifat sombong ya kepada gurunya, sombong mentang-mentang anaknya orang kaya mungkin, itu maka memposisikan gelas anak-anakku sekalian itu berada di atas ya, maka tidak akan bisa terisi air ya. Nah, kemudian juga ya, ini pesan yang terakhir ya, bahwasanya kalau anak-anak pingin ilmunya itu bermanfaat dan barokah, maka silahkan hormati guru, taat patuh kepada guru, itu ilmunya akan bisa memanfaatnya. Meskipun anak-anakku sekalian cerdasnya luar biasa ya, semua rumus matematika hafal ya, semua rumus IPA hafal ya, fisika hafal dan lain sebagainya, tapi kalau tidak taat kepada guru, tidak patuh terhadap guru, jangan harap ilmunya akan manfaat dan barokah. Dan kalau ingin anak-anakku sekalian kehidupannya nanti mudah, dimudahkan oleh Allah, maka taatilah orang tua yang ada di rumah ya. Nah, itulah pesan dari saya. Yang pertama, diingat lagi, yang pertama silahkan taat dan patuh kepada guru supaya ilmunya nanti bermanfaat dan barokah. Yang kedua, silahkan taat dan patuh kepada orang tua di rumah supaya kehidupan kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah materi pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.